ini ada satu tulisan yang mengenai tentang fikih kebinekaan. Bisa disampaikan sedikit nggak tentang fikih kebinekaan ini? Ya, ini juga isu yang selalu menjadi apa ya, isu nasional kita ya. Islam kadang-kadang dibenturkan dengan kebinekaan ya. Nah, ini yang waktu itu kan ada launching buku fikih kebinekaan di PP Muhammadiyah. Nah, tapi sudah dijawab oleh seorang pimpinan Muhammadiyah bahwa itu tidak ada kaitan dengan Muhammadiyah. Karena buku itu ketika itu lagi rame-ramenya tentang pemilihan gubernur DKI Ahok gitu. Ya, jadi seolah-olah kan gini kan, ini permainan opini Mas Indra. Jadi kalau orang yang milih Anies itu tidak pro kebinekaan gitu kan. Kalau yang milih Ahok dia pro kebinekaan. Sama lah dengan di sini banyak artikel tentang Pancasila juga. Orang yang memilih Ahok itu pro Pancasila gitu kan. Yang ini anti Pancasila. Ini biasa dalam permainan opini. Makanya supaya kita tidak terjebak gitu ya dengan seperti itu dan bisa berargumen juga dengan logis gitu. Secara apa namanya, secara rasional ya. Jadi ada yang menyebut teman itu gampang ini. Kita harus berpikir rasional tanpa liberal. Jadi kita bisa rasional tanpa menjadi liberal, gitu ya. Itu bukunya ya, Insis. Iya, bukunya Insis ya. Nah, itu bagus tuh. Jelas. Jadi kita masuk sekarang saya pikir kebinekaan juga begitu. Ya, kalau bicara kebinekaan, Islam lah yang dari awal ya mengajarkan kebinekaan, menghormati kebinekaan, menghormati keperbedaan. Ya, Al-Qur'an itu memerintahkan seorang anak yang muslim gitu ya, orang tuanya belum muslim untuk menghormati gitu ya kan. Jadi bahkan itu kan begitu rupa Al-Qur'an mengajarkan itu. Kalau tetangga kita bukan muslim, kita wajib menghormati tetangga kita. Dan Rasulullah mencontohkan itu bagaimana menghormati orang non muslim. Ya, sampai beliau dalam sebuah hadis menyebutkan siapa yang menyakiti orang zimmi sama dengan menyakiti aku. Dan itu bukan klaim kosong. 800 tahun ya umat Islam melindungi kaum Yahudi di Andalusia. Di saat Eropa nanti membantai orang-orang Yahudi. Ya, 400 tahun kemudian orang Yahudi dilindungi di Turki Utsmani. Ya, jadi kalau kita bicara sejarah toleransi Islam, sejarah kebinekaan Islam, itu luar biasa. Disitulah di buku ini juga beberapa artikel tentang prestasi Nabi. Apa prestasi peradaban Islam? Sebab Mas Indra, ada banyak salah persepsi ya di dunia pendidikan kita. Seolah-olah ya kemajuan puncak peradaban Islam itu terjadi di zaman Abbasiyah, di zaman Andalusia. Ya, padahal di sini ya ada hadis riwayat Imam Bukhari yang dikutip ya bahwa khairun nas itu ya kata Rasulullah itu qarni ya. Jadi sebaik-baik manusia itu zamanku kata Rasulullah. Puncak peradaban Islam itu adalah di masa Nabi gitu loh. Jadi puncak kemajuan itu di masa Nabi. Model manusia terbaik itu Rasulullah SAW. Model pendidikan terbaik ada di zaman Nabi. Model politik terbaik ada di masa Nabi. Model ya kan sistem sosial terbaik ada di masa Nabi. Jadi makanya kita mencontoh Rasulullah uswatun hasanah itu ya bukan hanya pada pribadi Rasulullah, bukan hanya dalam sholat. Tapi Rasulullah itu menghadirkan model negara terbaik. Nah itu. Makanya sangat mengelirukan ya kurikulum yang sekarang di pendidikan itu tentang konsep negara maju. Di sini juga ada banyak beberapa artikel saya bahas tentang apa itu maju. Ya, anak-anak dari sekolah sudah dicekoi. Negara maju ciri-cirinya adalah negara yang income per kapitanya sekian, negara yang seperti ini, semuanya materi. Itu tidak ada kriteria maju itu sesuai dengan Al-Qur'an. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Ya, jika penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, pasti kami kucurkan berkah dari langit dan dari bumi. Nah, itu Mas Indra. Jadi ringkasnya begini kan. Kadang-kadang Mas Indra ya, saya kasih kuesioner ke guru-guru. Kalau di daerah Depok ini gitu ya, daerah ini bisa juga kita kasih kuesioner ke teman-teman ya, pertanyaan. Enggak usah lah, saya kasih aja kuesioner sekarang. Jadi kadang-kadang saya kasih kuesioner ini, kampus terbaik ya di Depok misalnya gitu ya. Itu A UI Universitas Indonesia, B Universitas Gunadarma, ya C Universitas Islam Internasional Indonesia, nah, D At-Taqwa College, nah gitu. Nah itu kalau mahasiswa saya masih jawab
yang lain, nah, itu kamu belum lulus. Ya, berarti iya. pikirannya belum benar itu, ya. Nah, kan di Ya. Jawa Barat itu ada STID Muhammad Natsir, ya, sekolah dakwahnya Dewan Dakwah. Itu menurut saya bagus, tiap tahun melahirkan sekitar 100 dai yang dikirim ke daerah-daerah, itu bagus banget. Jadi kalau guru-guru pesantren saya kasih kuesioner, kampus terbaik di universitas terbaik di Jawa Barat apa? A ITB, B Unpad gitu ya. C misalnya apa yang di inilah ya di UI gitu ya, atau C UI, terus D STID Muhammad Natsir. Nah, itu pikirannya teruji itu Mas Indra di situ. Sudah benar belum worldview Islamnya? Nah, itu ya, wallahu alam shawab. Ya.